Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pekerja dimanapun Anda berada, kali ini kita akan coba membahas atau berbincang-bincang atau bercuap-cuap lah ya. Bercuap-cuap atau sharing tentang definisi dari kata serikat pekerja. Kenapa? Karena seringkali kita mendengar kata serikat pekerja namun kita tidak tahu definisi dari makna tersebut. Oke, langsung saja. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Bung Wahyu, salah satu pengurus PUK SPLM SPSI PT Astra Daihatsu Motor. Nah, kali ini saya akan bertanya Bung Wahyu. Menurut pandangan Bung Wahyu, apa arti makna dari definisi serikat pekerja itu sendiri? Bisa dijelaskan untuk teman-teman semua. Oh, serikat pekerja ini berarti katanya pendek, cuman penjelasannya panjang ini sebenarnya. Oh, katanya pendek tapi penjelasannya panjang ya. Oh, oke. Silakan Bung Wahyu. Itu tadi disampaikan bahwa serikat pekerja itu sering kita dengar, sering didengar oleh pekerja, oleh serikat buruh, anggotanya, tapi kadang-kadang mereka nggak tahu apa arti dari kata serikat Maknanya pekerja ya. itu sendiri. Gitu. Iya, benar. Nah, coba kita lihat di Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan nomor 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ini biar Oke, baik. Langsung kita lihat dari undang-undangnya ya. Ya, biar kita nggak salah paham. Nah, kalau salah paham nanti jadi paham yang salah. Iya, kan, kan? Jadi kita berbicara sesuai yang Ada di undang-undang. Oke, baiklah. Oke, kita baca saja ya. Oke, baik. Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 dan nomor 13 tahun 2003, serikat pekerja garing serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja garing buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Ini tadi ada kata dari. Nah, berarti dari itu berarti yang membuat itu adalah pekerja atau buruh itu sendiri, gitu kan? Iya. Kalau yang membuat selain pekerja atau buruh, kalau yang membuat manajemen berarti namanya serikat manajemen. Nah, serikat manajemen bukan serikat buruh. Kemudian yang kedua ada kata oleh. Nah, ini oleh ini berarti kan yang menjalankan ya. Yang menjalankan itu adalah ya pekerja atau buruh itu sendiri. Kalau yang menjalankan itu manajemen berarti serikat manajemen serikat lagi manajemen ya. Terus kemudian untuk, nah berarti kan tujuannya ya. Tujuannya untuk pekerja atau buruh itu sendiri. Nah, kalau tadi yang membuat, yang menjalankan itu salah, pasti tujuannya untuknya pasti salah. Ya kan? Kalau yang membuat manajemen, yang menjalankan manajemen pasti untuk tujuannya untuk manajemen. Nah, ini jangan sampai salah itu ya dalam kita mengikuti atau menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian dia baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi organisasi ini bisa di dalam perusahaan atau bisa dibuat di luar perusahaan. Oh, jadi walaupun dibuatnya di luar perusahaan juga bisa ya? Bisa. Tetap sah ya, menurut undang-undang ya? Undang-undang nih, bukan menurut saya ini kan. Iya, oke Bung Wahyu. Terus kemudian yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja garing buruh, serta meningkatkan kesejahteraan anggota, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja garing buruh dan keluarganya. Ini panjang kan ya? Iya. Jadi ini juga cara menjalankannya juga disebutkan, tujuannya juga disebutkan, definisi dari serikat pekerja yang tertuang dalam undang-undang itu. Jadi lengkap ya? Ya lengkap. Jadi juga disebutin cara menjalankannya tadi bersifat bebas. Jadi siapapun asal dia sebagai pekerja boleh ikut. Siapa saja ya boleh bergabung ya. Tidak ada larangan selama dia menjadi pekerja. Bukan pengusaha ya. Kalau pengusaha nggak boleh gabung. Nah, kalau dia sebagai pekerja boleh gabung.
walaupun dia manajer, supervisor, tapi kalau selama dia masih digaji kan masih tetap bekerja. Notabene bekerja mereka. Boleh bergabung nggak? Boleh. Jadi, kecuali pengusaha. Nah, terus kemudian terbuka. Nah, artinya dalam menjalankan program kerja itu ya terbuka gitu. Jadi di seluruh anggotanya itu tahu bahwa program kerjanya organisasi itu seperti ini gitu. Terbuka, jadi transparan gitu ya. Transparan, tidak atas kemauan pengurus tapi atas kemauan seluruh anggotanya gitu kan. Kemudian mandiri. Harus mandiri ya. Bukan mandi sendiri ya. Nah, tapi dijalankan sendiri gitu kan. Dijalankan sendiri oleh artinya pekerja. Jadi tidak ada intervensi dari manapun, tidak ada intervensi dari partai politik ataupun pengusaha ataupun apapun. Jadi dia dijalankan sendiri oleh pekerja itu sendiri gitu. Kemudian demokratis. Nah, ini demokratis artinya ya jadi semuanya itu mempunyai hak yang sama itu. Jadi seluruh anggota walaupun dia anggota itu mempunyai hak untuk dipilih dan memilih untuk menjadi pengurus. Berarti gitu. Semuanya anggota haknya sama ya dari haknya sama seluruh anggota. Jadi demokratis. Jadi kalau misalkan anggota pengen jadi pengurus PUK boleh, ataupun pengurus perangkat boleh-boleh saja gitu. Jadi tidak harus pengurus harus itu terus. Jadi kalau seperti itu namanya nggak demokratis. Kemudian dan bertanggung jawab. Nah, ini tentunya dalam menjalankan tugasnya seorang pengurus PUK ya harus bisa dipertanggungjawabkan itu pada anggotanya. Terus kemudian jadi tanggung jawab ini sebenarnya juga nggak cuman pengurus saja, anggotanya juga mempunyai tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab, ada kewajiban. Berarti sama-sama mempunyai tanggung jawab ya antara pengurus ataupun anggota atau pekerja tersebut ya. Ya harus mempunyai tanggung jawab, punya tanggung jawab masing-masing. Pengurus tanggung jawabnya apa, anggotanya tanggung jawabnya apa, harus sama-sama dijalankan. Kalau salah satu tidak dijalankan, nanti akhirnya ya tujuan organisasi akan terhambat, gitu kan? Iya. Terus kemudian lanjut guna memperjuangkan. Nah ini tujuannya ya. Berarti untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja garing buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja garing buruh dan keluarganya. Nah, ini membela artinya ya ketika ada anggotanya gitu kan, ada yang kena masalah, ada yang diintimidasi, didiskriminasi, tahu-tahu dipecat gak ada alasan, nah itu harus turun serikat pekerja. Kita lakukan pembelaan ya. Jangan diem-diem baik ya kan. Ya harus turun, harus bertanggung jawab. Nah ini serikat pekerja ada anggotanya kena masalah, diintimidasi, tapi diem baik, berarti bukan serikat pekerja namanya, bisa jadi serikat manajemen. Nah ini kacau ini kalau sudah seperti itu. Terus kemudian melindungi hak dan kepentingan pekerja garing buruh. Jadi kita sebagai pekerja atau buruh itu kan mempunyai hak, ya kan, mempunyai kepentingan yang harus kita dapatkan gitu kan. Iya. Ya kita di sisi lain, di satu sisi kita bekerja, di sisi lain kita juga mempunyai hak dan kepentingan. Iya benar. Nah itu sebagai serikat pekerja harus mengawal itu, harus memastikan bahwa anggotanya itu mendapatkan hak dan kepentingannya gitu kan. Jadi kalau ada hak-haknya yang tidak diberikan, turun dia serikat pekerja gitu kan. Kalau tidak bisa memperjuangkan itu, artinya ya fungsi dari serikat pekerja itu sendiri belum tercapai. Belum tercapai ya. Terus kemudian serta meningkatkan kesejahteraan pekerja garing buruh dan keluarganya. Nah, ini harus menjadi program jangka panjang ya. Artinya kesejahteraan kan kita memang harus ditingkatkan terus ya sebagai pekerja, jangan monoton seperti itu terus, karena kebutuhan juga semakin meningkat ya kan. Apalagi kalau kita lihat di perusahaan kita juga benefitnya semakin meningkat, asetnya semakin bertambah. Sebagai serikat pekerja ya harus melihat itu, wah ini aset bertambah, benefit meningkat, ini anggota gua harus meningkat dong kesejahteraannya, harus teriak, harus menyampaikan itu, sehingga
anggotanya kesejahteraannya meningkat. Jadi, artinya jika profit perusahaan meningkat, ya, harusnya kesekerjaan pekerja atau karyawan atau buruh itu ikut meningkat ya. Harus meningkat. Jangan sampai jomplang ketika perusahaan naik tapi si karyawan atau si pekerja ini stuck di tempat itu saja gitu ya. Berarti belum tercapai fungsi dari serikat pekerja. Oh gitu. Seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Artinya dalam serikat pekerja itu sendiri, jadi semuanya dari mulai anggota, seluruh pengurus dan semuanya itu yang ada di dalamnya harus berkontribusi. Sehingga tadi yang disampaikan tujuannya, terus dalam menjalankannya semuanya harus terlibat. Sehingga tujuan dari organisasi serikat pekerja itu sendiri bisa tercapai. Itu kalau salah satu nggak bisa menjalankan, baik itu anggotanya ataupun pengurusnya, ya tujuannya akan susah untuk tercapai. Tapi kalau sama-sama kita solid, itu kan dalam rangka mencapai target dan tujuan organisasi, insya Allah target dan tujuan akan tercapai. Seperti itu mungkin kurang lebihnya, Bung Jarisa. Oke, Bung Wahyu, terima kasih ya. Artinya sedikit katanya serikat pekerja, tapi penjelasannya lumayan banyak. Mungkin itu penjelasan sesuai penjelasan definisi dari serikat pekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, terima kasih. Cuap-cuap kita kali ini di sini saja ya, Bung Wahyu. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Pertemuan yang akan datang. Oke, dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam perjuangan.